Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti, CGP Angkatan 11 SD Negeri 49 Pagaralam. Saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebelum mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, dalam menjalankan aktivitas pembelajaran, saya lebih fokus pada kompetensi akademik dan sedikit mengenyampingkan peningkatan kompetensi sosial dan emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, saya memahami pentingnya kompetensi sosial dan emosional tidak hanya bagi peserta didik, tapi juga bagi diri saya pribadi sebagai seorang pendidik, kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan sekolah. Ada 3 hal penting yang saya pelajari pada pembelajaran sosial dan emosional ini, yaitu bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness melalui pengajaran eksplisit maupun yang terintegrasi dalam praktik mengajar. Bagaimana menciptakan iklim kelas dan budaya yang mendukung pembelajaran sosial dan emosional, dan bagaimana menguatkan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, ada beberapa kegiatan yang akan saya terapkan. 1. Bagi murid, yaitu menyusun dan menerapkan modul ajar pendidikan sosial dan emosional baik secara eksplisit maupun yang terintegrasi dalam praktik mengajar. Lebih melibatkan murid baik sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pengambil keputusan dalam berbagai kegiatan di kelas atau sekolah. 2. Bagi pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu memberi motivasi dan pemahaman akan pentingnya kompetensi sosial dan emosional, meningkatkan kolaborasi dan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan menjadi teladan dengan menerapkan kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas di sekolah. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan, yaitu pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendidikan tidak boleh tercabut dari akar budaya kearifan lokal yang menjadi identitas kita sebagai warga bangsa. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sistem pendidikan kita sekarang dititik beratkan pada 2 hal, yaitu kompetensi intelektual dan kompetensi sikap atau karakter yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya atau Pancasila. Yang sekarang ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai yang harus dimiliki oleh seorang murid berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak harus bisa menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, dengan cara menanamkan nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya yang meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam perannya sebagai guru penggerak,
yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sekaligus menjalankan peran sebagai guru penggerak, di mana peran ini memunculkan harapan bahwa ada hal besar yang kita harapkan dapat dicapai di masa depan. Oleh karena itu, seorang guru penggerak harus mengartikulasi harapan besar mengenai diri, murid, rekan kerja, dan sekolah di masa depan, dan merumuskannya menjadi sebuah visi ke depan. Visi ini akan berfungsi sebagai panduan dan motivasi bagi guru penggerak dalam mewujudkan perannya di sekolah. Untuk mewujudkan visi, impian, dan melakukan proses perubahan diperlukan suatu pendekatan atau paradigma. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Kerangka kerja dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif adalah merumuskan visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Lalu, gunakan bakja untuk mencapai prakarsa-prakarsa perubahan tersebut. Untuk dapat terlaksananya visi dengan baik, tentunya sekolah harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga sekolah. Guna mewujudkan hal tersebut, sekolah harus mampu menumbuhkan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seorang guru dituntut untuk dapat menumbuh kembangkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga sekolah. Dengan terciptanya kondisi tersebut, maka guru dapat menerapkan praktik-praktik pengajaran yang berpihak pada murid secara maksimal. Salah satu bentuk praktik pengajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ada beberapa langkah penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, maka kebutuhan belajar murid juga akan terpenuhi, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar atau kompetensi akademik murid. Seorang pendidik selain dituntut untuk meningkatkan kompetensi akademik peserta didiknya, salah satunya melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi lainnya yang tidak kalah pentingnya bagi keberhasilan peserta didik di masa depan, yaitu kompetensi sosial dan emosional melalui penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.